Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja atau penduduk yang berumur 15-59 tahun. Ada juga beberapa negara lain yang memakai kategori 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan pengangguran, antara lainnya itu penduduk yang relatif banyak, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja, teknologi yang semakin modern, serta pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan. Ada beberapa jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu menurut faktor penyebabnya, ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pada setiap masa, sebagian kecil dari angkatan kerja adalah dalam keadaan menganggur atas kemauan sendiri. Mereka berhenti dari pekerjaan lama dan mencari pekerjaan yang lain. Maksud mereka berhenti dari pekerjaan tersebut adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, dan mendapatkan jaminan sosial atau fasilitas yang lebih baik. Yang kedua itu ada pengangguran struktural. Seperti adanya kemajuan teknologi di kegiatan ekonomi lain, perubahan dalam cita rasa masyarakat, dan masuknya pesaing baru yang lebih efisien di pasar adalah beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kemunduran dalam suatu kegiatan ekonomi. Apabila hal ini terjadi, maka terpaksalah para pekerja harus diberhentikan oleh instansi yang mempekerjakan mereka. Pengangguran itulah yang dinamakan pengangguran struktural. Yang ketiga yaitu ada pengangguran teknologi. Adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh berlakunya pergantian tenaga manusia dengan mesin-mesin yang lebih modern. Dan yang keempat ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran menurut ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat menganggurnya atau tidak ada pekerjaan sama sekali. Yang kedua itu ada pengangguran tersembunyi. Apabila dalam suatu kegiatan ekonomi, jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, sehingga berada dalam suatu keadaan di mana sebagian tenaga kerjanya dipindahkan ke sektor lain. Tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang. Maka dalam kegiatan itu telah berlaku suatu jenis pengangguran yang dinamakan pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak kentara. Dan yang ketiga ada pengangguran musiman. Adalah pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu di dalam suatu tahun. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada masa-masa di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Di dalam masa itu, para petani tidak melakukan pekerjaan sama sekali, berarti mereka dalam keadaan menganggur. Tetapi, pengangguran itu adalah untuk sementara saja dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu, maka dinamakan pengangguran musiman. Dan yang keempat ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran terdiri atas pengangguran sukarela dan pengangguran duka lara. Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengangguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran. Antara lain yaitu peningkatan tindakan kriminalitas, tingkat kesehatan menurun, terjadinya kekacauan sosial dan politik, hilangnya kepercayaan diri dan menurunnya kemampuan kerja, serta terjadinya perselisihan dalam keluarga. Dan selanjutnya ada rumus menghitung tingkat pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Misalnya, jumlah pengangguran di Desa Melati adalah 800 jiwa dan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 2.000 jiwa. Berapa tingkat angka pengangguran? Maka tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Berarti 800 jiwa dibagi 200 jiwa dikali 100%. Maka tingkat angka pengangguran di Desa Melati adalah 40%. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.